Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan pagi ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang hidup seperti Engkau ya Tuhan. Kami mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami Bapa. Kami menyerahkan diri pribadi kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Roh, jiwa, dan tubuh kami, hati, pikiran kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, tanamkan apa yang baik itu di dalam hati kami. Buat kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan yang saya akan bacakan di dalam Matius pasal yang ke-18. Ayat 21 dan seterusnya, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Puji Tuhan, saudara.
selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita tidak akan terlepas dari orang-orang yang mengecewakan kita, orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang memfitnah kita, dan sebagainya. Tapi itulah fakta kehidupan kita selama kita masih hidup di dalam dunia yang fana ini. Tidak mungkin semua orang akan baik semua kepada kita. Pasti akan ada orang yang akan menjahati kita. Atau sebaliknya, tidak mungkin semua orang akan jahat semua kepada kita. Pasti akan ada orang yang baik terhadap kita, yang membuat kita tersenyum, yang membuat kita terhibur, yang membuat kita tertawa, dan lain sebagainya. Yusuf adalah anak kesayangan dari ayahnya yang bernama Yakub. Yusuf tidak pernah menduga dirinya akan dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Terlebih lagi, pada akhirnya Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak. Jadi selama bertahun-tahun di dalam kehidupannya, Yusuf mengalami masa-masa yang sulit. Bahkan setelah sampai di tanah Mesir, Yusuf dijebloskan ke dalam penjara karena difitnah oleh istri Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, yaitu kepala pengawal raja. Dan tidak cukup sampai di situ penderitaan Yusuf. Di dalam penjara pun Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman yang pada waktu itu ada bersama-sama dengan Yusuf di dalam penjara, seperti diceritakan di dalam Kejadian pasal yang ke-40. Tapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudara, setelah lewat 2 tahun, Fir'aun bermimpi yang tidak ada satu orang pun yang dapat mengartikan mimpinya. Pada waktu itulah baru juru minuman mengingat akan Yusuf. Dan singkat cerita saudara, pada akhirnya Yusuf dipercaya menjadi wakil Raja Fir'aun, yaitu menjadi seorang penguasa di tanah Mesir. Puji Tuhan. Tapi berbagai peristiwa yang dialami oleh Yusuf tidak menjadikan Yusuf sebagai seorang pendendam. Tetapi Yusuf percaya bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupannya merupakan sebuah proses kehidupan yang harus dialaminya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-45 ayat 4-5 dikatakan, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka.
Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Ayat yang kelima. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Puji Tuhan, saudara. Ini adalah isi hati Yusuf. Suatu hati yang penuh dengan pengampunan. Suatu hati yang tidak mempunyai dendam. Suatu hati yang penuh dengan belas kasihan. Hal ini menandakan, saudara, bahwa Yusuf selalu berserah kepada Allah. Yusuf senantiasa berharap kepada Allah. Satu-satunya Allah yang sanggup memelihara di dalam kehidupannya. Satu-satunya Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupannya. Hal ini menandakan juga bahwa Yusuf mempertaruhkan seluruh kehidupan dan penghidupannya hanya kepada Allah. Sehingga pada akhirnya, setelah kesusahan, kesukaran yang dialaminya berakhir, dan Yusuf dimuliakan, Yusuf diangkat menjadi orang kedua setelah Fir'aun. Yusuf tahu bahwa semuanya itu berasal daripada Allah. Bukan karena kehebatannya, bukan karena kepintarannya, yaitu bisa menafsirkan mimpi, melainkan semata-mata karena Allah yang telah bekerja atas dirinya, sehingga Yusuf tidak memiliki prasangka yang buruk terhadap saudara-saudaranya yang sudah menjahatinya. Tapi justru Yusuf mengampuni dan melupakan kejahatan saudara-saudaranya dan memuliakan Allah Bapa di sorga, mengembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ketika Petrus bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Bukan. Tuhan Yesus berkata, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara, harus kita akui bahwa mengampuni itu sakit bagi daging kita. Sangat sulit untuk kita lakukan sebagai manusia biasa. Kalau kita dicubit itu sakit. Pasti secara refleks kita akan balas untuk mencubit. Itu manusiawi. Terlebih kalau kita dijahati berulang kali seperti halnya yang dialami oleh Yusuf. Pasti secara manusiawi ada rasa sakit hati, ada benci dan lain sebagainya. Jangankan mengampuni, melihat wajahnya saja sudah kita tidak mau. Atau dengan kata lain, pengampunan itu adalah hal yang sulit untuk kita lakukan. Tapi ketahuilah saudara, pengampunan itu adalah perintah Allah. Pengampunan adalah kehendak Allah
untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Atau dengan kata lain, tidak ada batasnya dalam kita mengampuni sesama kita. Di dalam perumpamaan ini dikatakan, ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada tuannya, yang adalah seorang raja. Dari 1 talenta itu 6.000 dinar. Jadi 1.000 talenta adalah 60 juta dinar. Tapi karena hamba ini tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya hamba ini dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Tapi hamba ini memohon dan menyembah tuannya itu dan berkata, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Dan hati raja ini tergerak oleh belas kasihan kepada hambanya, sehingga raja ini membebaskan hamba dari segala hutangnya. Baru saja hamba itu keluar, hamba ini bertemu dengan saudaranya yang berhutang 100 dinar kepadanya. Hamba itu menangkap dan mencekik kawannya itu dan katanya, bayar hutangmu. Kawannya itu memohon dan sujud kepadanya. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Hamba itu menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Saudara, raja mendengar tentang perlakuan hamba yang sudah dibebaskan hutangnya itu terhadap kawannya. Sehingga raja itu menyuruh orang itu memanggil hamba itu dan berkata, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu sudah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka raja itu sangat marah dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai dilunaskannya hutangnya. Saudara, kita harus percaya bahwa Allah sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita dengan limpahnya. Kalau kita mohon pengampunan kepada Allah akan segala dosa dan pelanggaran kita, maka Allah setia dan Dia akan mengampuni kita dengan panjang sabar, dengan penuh belas kasihan. Allah begitu sabar dengan kita. Bahkan Tuhan Yesus telah rela mati di atas kayu salib sebagai ganti dosa kita. Tuhan Yesus, Dia yang adalah Allah, telah mengosongkan dirinya dan menjadi serupa dengan manusia. Tuhan Yesus taat. Tuhan Yesus setia sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus tahu tujuan hidupnya, yaitu menebus dosa-dosa manusia. Sehingga setiap orang yang mengaku dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan. Saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang baik di dalam kehidupan kita dalam hal mengampuni. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan kepada kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bukan sampai 7 kali,
melainkan sampai 70 kali 7 kali atau tidak terbatas. Kalau pengampunan itu adalah kehendak Allah, maka kalau kita tidak mengampuni saudara kita, artinya kita akan bersalah kepada Allah. Kita akan berhutang darah kepada saudara kita. Dan Allah juga tidak akan mengampuni kita. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita sudah melawan kehendak Tuhan. Kita tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan bahkan kita akan menjadi musuh Allah. Jadi saudara, jangan perhitungan dengan pengampunan. Pengampunan itu tidak bisa dipikir dengan akal pikiran kita manusia. Manusiawi kita mudah untuk melakukan pembalasan yang jahat dengan jahat. Hingga banyak kita mendengar banyak orang yang saling membunuh, saling membenci dan lain sebagainya. Saudara, jangan mau menjadi tawanan dosa. Dan pada akhirnya kita akan dilemparkan ke dalam neraka. Tapi kalau kita melepaskan pengampunan, di sorga ada Allah yang hidup. Dia melihat dan memperhatikan kehidupan kita. Memang secara kasat mata kita tidak melihat dia. Tapi secara roh kita mengakui kehadirannya dalam kehidupan kita. Karena kita yang percaya kepada dia, kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita dapat bersekutu dengan Allah Bapa di sorga. Sehingga kita bisa memanggil dia dengan panggilan Ya Aba, Ya Bapa. Puji Tuhan saudara, kita harus percaya kepada Allah saja. Allah yang sanggup untuk menolong dan menyelamatkan kita. Bahkan kalau kita merelakan diri kita untuk disakiti, merelakan diri kita untuk diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudara kita, dan bahkan kita melepaskan pengampunan, ada pribadi yang tidak rela kita disakiti. Ada pribadi yang sudah mempersiapkan segala sesuatu yang baik untuk kita, yang tidak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Bukan saja dosa-dosa kita diampuni, tapi ketahuilah saudara, doa-doa kita pun juga dijawab dan didengar oleh Allah. Percayalah, dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang hidup, dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang indah. Kalau kita mau menurut seturut dengan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya firman Allah boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Amin. Mari saya mengajak kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kesempatan pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pertetapkan hati kami untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa, kami tahu kami tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Tuhan menolong dan menyertai kami. Kami serahkan kehidupan dan penghidupan kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu.
Tuntun kami Bapa, pegang tangan kami, mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.